نستفتح هذه الجلسة مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا وأشياخنا وعلماءنا وأئمتنا. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم، وأن الله يبلغ مقاصدنا ونياتنا وحاجاتنا، وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا، وأن الله يغفر آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، وأن الله يشفي مرضانا، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل على هذه النية، وكل نية صالحة وكل ما نوى عليها أسلافنا الصالحون، إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Setelah dulu ya. Dimulai dari hari. Saya ingat enggak? Dari al-i'rab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhir al-kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alayha lafzan aw taqdiran. Aqsamuhu arba'atun: raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Wa lil asma'i min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Walil af'ali min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wa la khafdu fiha. Next, Mar. Dari Al-i'rab. Lupa. Kalau lupa bilang. Minum air dulu kalau gemeteran. babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafi awamili 'alaiha lafzan Awamilit dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Wa aqsamuhu arba'atun: raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil asma'i min dzalika raf'un wa nasbun ar-raf'u wa nasbun wan nasbu wa khafdu wala jazma fiha. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wa nasbu wal jazmu wala khafda fiha. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا تستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Sebelum kita melanjutkan pembagian tanda-tanda rafa, nanti kita akan melanjutkan pembagian tanda-tanda rafa kan. Walir raf'i arba'u alamatin, sahih tak?
pembahasan itu kan. Lirraf'i arba'u alamatin, sah? Nah, itu. Sebelumnya kita akan sedikit, ini kan faedah, kemarin tuh faedah, bukannya menyinggung pelajaran yang sudah kita pelajari, enggak. Ini Anda juga artinya sama-sama berbagi faedah. Anda dapat faedah, Anda bagikan, biar faedah tadi nempel gitu. Jadi lebih khusus kepada Anda. Bedanya lam af'al, apa namanya, kullu dzalika lam af'al sama lam af'al kulla dzalik. Ini ada istilah yang namanya ada umumus salbi sama salbil umum. Salbil umum. Ada istilah umumus salb, ada istilah salbil umum. Enggak usah Anda catat sebenarnya. Takutnya nanti bingung. Ini mimbabil faedah saja. Waduh. Ini kering semua gara-gara ini mungkin. Ada istilah salbil umum, salbul umumi sama seperti dibalik-balik ya. Salbul umum sama umumus salbi. Ini beda penggunaan, beda makna. Makanya misalnya kalau salbul umum contohnya di sini lam af'al kulla dzalik. Lam af'al kulla dzalik. Adapun umum salaf kullu dzalika lam kullu dzalika lam af'al. Kalau yang namanya salbil umum, di sini maksudnya lam af'al kulla dzalik, aku tidak melakukan semuanya itu. Aku tidak melakukannya semua. Aku tidak melakukannya semua itu. Di sini ada makna bahwasanya semuanya emang dia tidak lakukan, tapi sebagian dia lakukan. Bal ba'dahu. Maknanya seperti itu. Lam af'al, tidak aku lakukan semua itu. Tidak aku lakukan semua itu. Tidak aku lakukan semua itu. Tapi sebagian dialah lakukan. Tapi kalau sana kullu dzalika lam af'al, kullu dzalika lam af'al, ini memang tidak melakukan. Misalnya ditanya nih, kau melakukan ini enggak? Kau melakukan ini enggak? Kau melakukan ini enggak? Kau melakukan ini enggak? Jawabnya apa? Dia jawabnya kullu dzalika lam af'al. Jadi menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan si penanya. Artinya apa? Ketika dia jawab melakukan ini, dia jawab kullu dzalika lam af'al. Semua itu aku tidak lakukannya. Berbeda kalau seandainya tadi misalnya ini. Misalnya ada berantakan nih. Berantakan. Lam af'al kullu dzalik. Berantakan tadi, lam af'al kullu dzalik. Berantakan semua ini katanya aku tidak melakukannya. Kalau untuk semua ini. Tapi apa? Sebagiannya aku melakukan. Nah, itu. Faedahnya itu. Faedahnya salbul umum sama umumus salb. Nah, itu. Jadi bahasa Arab itu betul-betul dakik. Betul-betul dakik. Sangat
dakik itu apa? Sangat perinci sekali gitu. Jadi dari kalimat itu kalau kita menerjemahkannya mungkin sama. Sangat detail ya. Iya. Jadi kadang kita menerjemahkannya sama itu. Apa bedanya katanya? Tidak aku lakukan semua itu sama semua itu tidak aku lakukan. Tidak aku lakukan semua itu sama semua itu tidak aku lakukan. Kalau bahasa Indonesia sama. Tapi di situ ada faedahnya katanya. Kalau diawali dengan lam af'al itu maksudnya salbul umum. Lam af'al kullu dzalik. Artinya tadi seperti dijelaskan tadi itu. Itu. Makanya kadang beda nanti antara lan sama la seperti yang kemarin dibahas tuh. Walan tarda ankal yahudu walan nasara, sama-sama tidak. Tapi tidak satunya bermakna selamanya, tidak yang satu tidak bermakna selamanya. Kalau lan berarti selamanya orang Yahudi itu tidak akan ridho. Walan nasara begitu juga tidak akan ridho, tapi ada masa apa namanya istilahnya itu? Masa ridhonya ada. Nah, gitu. Kadang makanya orang Nasrani berbeda karakternya dengan orang Yahudi. Makanya indahnya Al-Qur'an itu di situ. Indahnya Al-Qur'an di situ. Kalau diterjemahkan tidak ada keindahannya Al-Qur'an tuh. Al-Qur'an tuh indahnya kalau seandainya mengerti uslub-uslubnya. Makanya penting gitu. Makanya orang baca Al-Qur'an seperti Sayyidina Abu Bakar itu bukan karena nadanya. Tapi karena apa? Karena uslub keindahan Al-Qur'an itu yang bikin orang tergetar hatinya itu. Itu sedikit faedah ya. Jadi ini umumus salaf ini jawaban liman sa'ala. Jawaban menjawab bagi orang yang bertanya, apakah kamu lakukan ini? Apakah kamu melakukan ini? Apakah kamu melakukan ini? Apakah kamu melakukan ini? Misalnya diperinci itu, kullu dzalik lam af'al. Nah, jawabannya seperti itu. Artinya dia meniadakan semua dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Ila an qala babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab menjelaskan tentang tanda-tanda i'rab. Kemarin kita sudah membahas tentang i'rabnya, definisinya, pengertiannya, pengenalan nama dari i'rab itu. Setiap nama kan ada identitasnya. Sekarang kita membahas tentang alamatul i'rab. Alamatul i'rab. Tanda-tanda i'rab. Tanda-tanda i'rab. Yang pertama lirraf'i arba'u alamatin. Untuk rafa' dulu kan? Kemarin kita bahas aqsam pembagian i'rab. Pembagian i'rab itu ada 4. Pembagiannya ada 4. Rafa', nasab, khafad, jazm. Nah, kalian perhatikan ya. Pertama kan dia kan kalimatnya dia raf'un pakai tanwin ya. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun ya. Setelahnya beda dia. Falil asma'i min dzalik ar-raf'u wan nasbu wal khafdu. Itu ada faedahnya itu. Kenapa kok yang kedua pakai alif lam? Kenapa? Karena sudah diketahui. Ar-rafu maksudnya ar-rafu yang pembahasan tadi, barusan tadi. An-nasab an-nasab pembahasan tadi. Bukan nasab pembahasan lain, makanya dia pakai alif lam. Maka al-ta'rif nantinya tuh. Lirraf'i arba'u alamatin. Tanda-tanda i'rabnya ada 4 nih. Ar-raf'u. Alamatur raf'i. Alamatur raf'i. Tanda-tanda rafa' itu ada 4.
Pertama, ad-dhammatu. Kemarin kan kita sudah tahu kan definisinya kan? Rafa itu apa? Taghyiru. Apa definisinya kemarin tuh? Taghayyurun makhsusun alamatuhu ad-dhammatu wa ma naba anha. Jangan lupa itu. Penting itu. Ya. Taghayyurun makhsusun alamatuhu ad-dhammatu wa ma naba anha. Ar-rafa. Kalau ditanya rafa itu apa? Ya, perubahan. Waalaikumsalam. Perubahan khusus yang mana tandanya itu adalah dhammah dan pengganti dari dhammah. Makanya dia di awal tanda pertamanya apa? Ad-dhammah. Karena dia tanda awalnya, tanda intinya itu. Baru setelah itu al-wawu. Ad-dhammatu. Al-wawu. Al-alifu wal-alifu. Wan-nunu. Coba Ari baca nih. Babu ma'rifati alamatil i'rab nih. Babu ma'rifati alamatil i'rab. للرفع 4 علامات الضمة والواو والألف والنون. Terus. فأما الضمة فتكون علامات للرفع في 4 مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. Terus. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. Terus. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. Terus. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنث المخاطبة. مؤنثة المخاطبة. Ayo, hasbuk, cukup. Nah itu tema, insyaallah tema kalau mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Ya, ini satu bab ini khusus membahas tandanya rofa. Tanda rofa ini. Jadi tanda rofa itu tidak akan keluar dari 4 ini. Tandanya tidak akan keluar dari 4 ini. Kalau enggak tandanya dhammah, kalau enggak tandanya waw, kalau enggak tandanya alif, kalau enggak tandanya nun. Nah, ini kunci pertama harus tahu. Jadi pembahasan rofa, yang namanya rofa itu tandanya hanya 4 ini. Hanya tanda 4 ini. Tidak mungkin keluar dari 4 ini. Khusus tanda rofa. Khusus tanda rofa hanya 4. Nanti kita akan bahas apa saja yang bisa jadi rofa itu. Kapan saja dia menjadi rofa itu. Nah itu. Kapan saja, apa saja itu. Siapa-siapa saja yang bisa menjadi rofa itu. Lirraf'i 4 alamatin. Bagi rofa itu ada 4 tanda. Ada 4 tanda. Ad-dhammatu, dhammah. Wal wawu, wal alifu, wan nunu. Nah, itu 4. Next baru kita pelajari. Ini kalau anak nggak dikasih harokat jadi masalah? Jadi masalah ya?
Tandanya seperti ini nih. Nah, kasih kode ya. Ad-dhammatu wal wawu. Contohnya al-wawu, contohnya nanti ya. Terus al-wawu al-alifu. Bisa kecarokat. Contohnya nanti seperti ini. Kadang dia bersambung, kadang dia misah. An-nunu. An-nunu kadang dia misah. Yaf'alani, taf'alaya. Kadang dia misah. Kadang dia misah, kadang dia sambung. Jangan, main situ aja. Tidak ada kotoran. Di atas ini tidak ada kotoran. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Terus fa'amma dhammatu. Nih tandanya nih. Ya. Fa'amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i, maka dia menjadi tandanya rafa fi arba'ati mawadhi, di 4 tempat. Jadi dia tandanya hanya di 4 tempat. Tanda rafa nih. Tanda rafa ini adanya berada di 4 tempat. Perhatikan tuh ya. Hanya di 4 tempat. Nih. 1 2 3 4. Berarti 4 tempat. Apa saja? Fil ismil mufrad. Oh, isim mufrad. Al ismul mufrad. Jadi tandanya di tempat yang namanya isim al mufrad. Ya. Masih ingat gak kemarin pelajaran isim mufrad? Ari? Isim yang menyatakan satu, tunggal. Dia tidak menyatakan 2 atau menyatakan 3, hanya 1. Yang dia bahas cuma 1. 1 laki-laki, 1 perempuan, 1 Ahmad, 1 Muhammad. Tidak mungkin lebih. Pokoknya 1. 1 mobil, 1 kipas angin, 1 kitab. Nah itu namanya isim mufrad. Isim yang menyatakan 1 atau tunggal. Yang kedua, jam'i taksir. Jama' taksir. Oh ya. Sorry saya agak kecil-kecil ya. Takut amat. Jama' taksir. Jam'u taksir wa jam'i taksir di sini ibaratnya, ya. Jama' taksir. Masih ingat enggak jama' taksir tadi? Lupa juga. Ada lagi namanya jama' muannas salim. Enggak pas titiknya sini. Kita geserkan sedikit titik garisnya nih. Jam'ul muannas as-salim. Jama' muannas salim yang terakhir fi'lul mudhari'. Al-fi'lul mudhari'. Sahih al-akhir. Alladhi lam yatil sahih al-akhir gitu ya. As-sahih al-akhir. Secara singkat gitu aja, as-sahih al-akhir. Ya. Saya baca enggak nih? Salim. Ya, jadi dhamma itu nanti tandanya nih, jadi nanti kodenya ini nih. Ya. Hanya di 4 tempat ini saja, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, sama fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhir syai'un, atau kita singkat as-sahih al-akhir. Akhirnya benar, akhirnya enggak berubah, enggak rusak gitu. Contohnya, nah ini sering ini. Ja'a
rajulun. Ja'a rajulun. Ini mau dicubit ini. Sana, turun. Ganggu belajar nggak boleh. Main sana aja kata buyanya. Main sana aja. Tidak ada. Mana tadi cari. Tidak ada. Tidak ada, Bang. Coba kita contohnya di Tuhfah Saniyah dulu. Ja'a rajulun. Sebelum kita membahas contohnya, kita jelaskan dulu isim mufrad itu apa ya. Ma laisa muthannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Isim mufrad Apa definisinya? Apa sih isim mufrad itu? Isim mufrad itu bukan yang dikatakan mutsanna. Jadi bukan mutsanna, bukan menyatakan dua. Tidak yang menyatakan dua. Nanti kalau dua bukan mufrad lagi namanya, mutsanna. Rajulani, dua laki-laki, karena dia yang menyatakan satu berarti ma laisa musannan. Bukan yang menyatakan dua. Wala majmu'an. Bukan juga yang menyatakan tiga ke atas. Tidak menyatakan dua, tidak menyatakan tiga. Nah, inilah namanya mufrad. Nanti ada istilah lagi, wala mulhaqan, atau yang disamakan. Ini disamakan, nanti ada istilahnya itu, gampang tuh. Belum jadi pembahasan tuh. Wala mulhaqan bima. Wala minal asma'il khamsah. Nah, nanti ada istilah asma'ul khamsah. Nama 5. Nama 5. Nanti ada istilah khusus itu. Ini asma'ul khamsah. Nah, asma'ul khamsah bukan masuk kategori isim mufrad. Ini asma'ul khamsah bukan masuk kategori isim mufrad. Walaupun nantinya maknanya satu. Nanti ada istilahnya abuka, ayahmu. Tak mungkin ayahnya banyak. Ini ayah satu kan? Ayah satu. Abuka, akuka, saudaramu. Nah, saudaramu di sini maksudnya satu saudaramu. Nah, walaupun dia menyatakan satu, tapi bukan masuk kategori isim mufrad. Karena dia masuk kategori asma'ul khamsah. Kenapa beda? Nanti tandanya beda. Ini tandanya berbeda. Nah, jadi isim mufrad itu bukan musanna, bukan jama', bukan juga asma'ul khamsah. Contohnya Muhammadun. Satu Muhammad. Kalau dua Muhammad bukan Muhammadun lagi. Apa lagi? Kalau bahasa Arabnya dua Muhammad. Dua Muhammad. Ini misalnya, ini namanya Muhammad, ini juga namanya Muhammad. Nah, gimana kalau bahasa Arab? Satu kan Muhammadun. Ya, Muhammadun. Kedua Muhammadan. Coba lari apa nih? Muhammadani. Muhammadani atau Muhammadaini. Kalau Muhammadnya 3 ke atas, Muhammad semua namanya nih, 3 orang nih, atau 4 atau 5. Gimana tuh? Bahasa Arabnya apa? Kalau kita kan, kalau bahasa Indonesia apa? Kalau misalnya namanya Muhammad banyak nih, kalau mau manggilnya gimana? Semua Muhammad ya, semua yang bernama Muhammad gitu ya. Ya, semua yang bernama Muhammad. Kalau bahasa Arabnya apa? Muhammaduna. Muhammaduna atau Muhammadina. Jadi beda tuh. Muhammadun, Muhammadani, Muhammaduna atau Muhammadina. Betul. Begitu juga rajulun. Nah, rajulun ini menyatakan satu laki-laki. Kalau rajulun satu laki-laki. Kalau rajulani dua laki-laki. Kalau rijalun itu banyak laki-laki, 3 ke atas. Makanya salah kalau ada satu orang namanya rijal.
Salah. Benar enggak? Begitu juga misalnya solihun. Solihun, solihin. Salah. Kalau menurut bahasa Arab. Solihun, satu aja solih. Kan kalau Indonesia kan biar banyak solehnya mungkin, niatnya mungkin, ya. Solihin. Itu kan? Apalagi biasanya itu? Apalagi biasanya nama-nama tuh? Solihin. Salimin. Salimin ada nggak? Salimin. Misalnya Salimin. Mestinya kan kalau satu orang Salim. Mestinya kan Salim. Tapi dia Salimin. Nah, Salimin. Artinya kan ini banyak Salim. Banyak soleh artinya kan? Nah, itu. Sudah ganti namanya. Apa tadi? Masuk mana tadi itu? Rajulun. Rajulun, satu laki-laki. Rajulani, dua laki-laki. Rijalun. Oh, banyak laki-laki. 3 ke atas maksudnya. Banyak tuh 3 tuh sudah dikatakan banyak. Makanya jamak. Begitu juga solihun, solihani, solihuna. Itu. Jadi isim mufrad ini hanya membahas satu saja. Hanya bahas satu saja. Misbahun, lampu, satu lampu. Kalau 2 lampu, misbahani atau sirojani. Sirojun, lampu cahaya. Nurun, satu cahaya. Nura ini 2 cahaya. Nuroni atau nura ini 2 cahaya. Kalau banyak cahaya apa? Nuruna gitu. Apa banyak cahaya? Kalau cahaya banyak. Anwarun. Itu. Anwarun. Makanya itu nanti masuk ke jamak taksir. Pecah. Kenapa namakan jamak yang pecah? Berubah dia. Berubah dari mufradnya. Ini berubah enggak mufradnya? Enggak berubah. Salihun. Di sana ya. Salihun. Dari salihun. Salihun. Satu soleh. Jadi 2 soleh misalnya. Enggak berubah. Ditambah alif saja. Ini 2 soleh. Enggak berubah kan? Pecah enggak? Begitu juga kalau dia jamak. Tambahi waw atau ya. Makanya ini namanya nanti jamak mudzakkar salim. Beda tadi, misal tadi siapa? Contohnya tadi. Nurun. Nurani. Jadinya apa? Bukan nuruna atau nurina, enggak. Anwarun. Begitu juga kayak itu, rajulun. Rajulani berubah. Rijalun. Ini enggak berubah. Ada harokat yang berubah nih? Enggak ada yang berubah harokatnya. Tetap salihun, salihan, salihuna. Enggak berubah dia. Nah, itu nanti bakal dibahas tuh nanti itu ya. Apa bedanya jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Ini kita bahas dulu. Jaa rajulun. Telah datang satu laki-laki. Nah, makanya dengan isim mufrad. Mana pembahasannya ini nih? Nih. Jaa rajulun. Nih. Tandanya nih. Nih tandanya nih. Ya. Jaa fi'lun madhi mabniyun 'ala al-fathi. Rajulun fa'ilun marfu'un. Wa 'alamatu raf'ihi, makanya dia kan ditanda. Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Kenapa dia dhamma? Li'annahu ismun mufradun. Kenapa? Karena isim mufrad tandanya dhammah. Nah, itu nanti gitu. Jadi kalau misalnya di-i'rabkan misalnya jaa rajulun. Jaa rajulun. Jaa rajulun. Jaa.
fi'lun madin mabniyun alal fathi rajulun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu ismun mufradun. Seperti itu nanti ngirabnya. Kayak nggak bisa nih. Tanda Thomas saja belum selesai. Gimana ini? Jam berapa ini sekarang? Jam berapa sekarang, Mas Bro? Jam 5 ya. Alal fathi, ini tak. Ini ha. Saya tulis agak cantik sikit lagi ya. Kurang cantik mungkin. Ini ala bisa bacanya ya, alan ya. Bisa baca? Jelas? Jadi ketika rafa ini dia mempunyai tanda 4. Yang pertama dhammah. Nah, dhammah ini tempatnya hanya ada di 4 tempat. Dhammah ini hanya berada di 4 tempat saja. Apa saja? Pertama isim mufrad. Nah, isim mufrad, arti kalau isim mufrad kalau dia rafa berarti tandanya dhammah gitu loh. Isim mufrad itu kalau dia rafa berarti dia tandanya dhammah. Apa sih isim mufrad tadi? Oh, isim mufrad itu bukan yang menunjukkan 2 makna atau bukan menunjukkan 3 ke atas maknanya. Dan juga bukan asmaul khamsah. Ini bukan asmaul khamsah. Nah, ketika dijelaskan tadi nanti di-i'rabkan nanti contohnya gimana? Contohnya gimana? Contoh isim mufrad tuh. Contohnya jaa rajulun. Jaa rajulun. Ini contoh tandanya rafa pada saat ketika isim mufrad. Ketika isim mufrad. Ketika tandanya itu pada isim mufrad. Nah, ketika tandanya itu pada isim mufrad. Jaa rajulun. Jaa fi'lun madin. Mabniyun 'alal fathi. Jadi jaa itu selamanya dia bakal jaa. Bakal dibaca jaa. Ujung itu a pasti fathah. Makanya fi'lun madhi, fi'il madhi yang menyatakan kejadian telah berlalu, telah datang. Jaa itu artinya telah datang. Makanya dia datangnya itu sudah, belum, bukannya sedang atau belum. Jadi sudah datang. Nah, ini dia akan selalu mabni, harokatnya itu akan selalu tetap, mabni itu tetap. Bedanya i'rab sama mabni, satunya tetap, satunya berubah. Makanya i'rab itu definisinya taghyiru awakhirin. Perubahan di akhir. Makanya kalau misalnya lawannya i'rab berarti mabni tetap akhirnya. Nah, itu. Nah, fi'il madhi tadi selalu akan dia fathah akhirnya. Makanya akala, syariba, nadhara, sami'a, semuanya. Antum perhatikan yang namanya isim lagi. Fi'il madhi itu pasti dia mabni 'alal fathi.
Yang kita bahas bukan ja'anya, rajulunnya. Karena rajulun ini isim mufrad. Ketika dia menjadi rafa, seperti ini contohnya, ja'a rajulun. Karena rajulun itu jadi fa'il. Kalau seandainya dia jadi fa'il, berarti hukumnya rafa, makanya marfu'un. Dirofakkan, marfu'un artinya dirofakkan, hukumnya marfu'. Nah, itu. Apa buktinya? Apa buktinya dia rofa itu? Wa alamatu raf'i, tanda rofa'nya. Kita lihat tanda rofa'nya. Apa tanda rofa'nya? Ad-dhamma, rajulun, ujungnya lun. Dhamma dia. Kenapa dia rofa? Oh, tadi sudah dijelaskan. Karena dia isim mufrad. Karena isim mufrad tempatnya di dhamma. Jelas, my brother? Jadi cara jelaskan ini seperti itu nanti. Ya? Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi. Pertama, kita tahu bahwasanya yang namanya i'rab itu perubahan. Perubahan di mana? Di akhir kalimat. Di akhir kata. Nah, perubahan di akhir kata ini macam-macam dia kadang. Kadang dia perubahannya jadi dhammah. Kadang dia perubahannya jadi fathah. Kadang perubahannya dia kasroh. Kadang perubahannya dia sukun. Nah, itulah namanya i'rab. Nah, yang namanya i'rab tadi, penempatannya tadi dia berubah jadi dhamma, kasroh. Nah, ini ada dibagi lagi. Jadi pembagiannya tadi, pembagian perubahan-perubahan tadi ada 4. Makanya ketika dia dhamma berarti dia rafa. Ketika dia fathah dia jadi nasab. Makanya jadi pembagian perubahan itu, perubahan di akhir-akhir tadi itu ada 4. Rafa perubahannya dia nih. Nasab perubahan dia ini. Khafad atau jar perubahan dia ini. Atau jazm atau sukun perubahan ini. Next, lanjut. Nyambung? Nah, setelah itu kita membahas yang pertama tadi, rafa tadi. Perubahan yang pertama tadi, rafa tadi. Nah, rafa ini pun dia ini punya ciri-ciri juga, dibagi lagi. Tapi yang dominan dia dhammah. Yang dominan paling banyak dhammah. Kadang dia diganti dengan waw. Kadang dia diganti dengan alif. Kadang dia diganti dengan nun. Nah, untuk mengetahui perbedaan tadi, ada yang rafa ini, ada yang dia tandanya dhammah, ada yang tandanya waw, ada yang tandanya alif, maka kita harus tahu lagi siapa-siapa saja yang menjadi tandanya dhammah itu. Menjadi tandanya dhammah itu siapa-siapa saja. Oh, rupanya ada 4 untuk dhammah nih. Apa itu? Isim mufrad. Apa itu? Jamak taksir. Apa itu? Jamak muannas salim. Apa itu? Fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhir syai' atau as-sahih al-akhir. Oh, ini berarti nih. Khusus dhammah ini ada 4 ini. Nah, yang pertama contohnya isim mufrad. Contohnya apa? Ja'a rajulun. Nah, temu. Bahwasanya dia tanda dhammah itu ja'a rajulun. Khusus dhammah berarti termasuk tadi isim mufrad. Nah, contohnya gimana kalau masih dikasihkan contohnya? Contohnya ja'a rajulun. Ja'a bukan pembahasan kita karena dia fi'il madhi. Rajulun ini dia menjadi rafa itu. Kenapa dia menjadi rafa? Karena dia fa'il. Nanti kita bahas. Fa'il ini hukumnya marfu, makanya marfu'un. Nah, supaya tahu bahwa kita ini dia ini rafa, kenapa dia marfu? Karena apa? Karena pakai tanda tadi. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah itu karena tandanya dhammah. Kenapa kok dia dhammah? Iya, tadi. Karena yang namanya tanda dhammah itu kalau enggak dia isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari'. Nah, ini berarti dia isim mufrad, makanya dia tandanya dhammah. Ngertos? Nah, begitu juga nanti kita pembahasan tentang jamak taksir. Jamak taksir, penjelasannya beda jauh, sama saja. Jadi 4 itu masuk ya? 4 itu masuk semua ya? Dhammah semua. Ja'a rijalun.
Ja'a rijalun. Kalau di Arab kan nanti sama. Cuman diganti apa? Li'annahu jam'ut taksiri. Tetap tandanya dhamma. Kalimatnya berubah, maknanya juga berubah. Yang datang apa? Banyak laki-laki, 3 ke atas. Jama' muannats salim, begitu juga nanti. Ja'atil muslimatu. Tetap tandanya nih. Ja'at muslimatun atau ja'atil muslimatu sama saja. Lebih enak karena dia sama-sama sukun. Kita Masih ingat gak ini? Masih ingat gak ini pelajaran nih? Pelajaran apa kalau ada di sini nih? Tentang tema apa nih? Tentang tema apa nih? Ja'at nih. Kok huruf? Kok isim? Ini tanda dari fi'il. Apa kalimatnya? Wa yu'raful fi'lu biqad. Wal fi'lu kebalikannya, wal fi'lu kebalik ya. Wal fi'lu yu'rafu biqad was-sin was-sawfa wa ta'id ta'nisi as-sakinah. Ta'nis untuk perempuan kan ini kan? Yang sukun ja'at. Oh, kalau ini berarti ini pastinya fi'il. Ini pasti fi'il. Nah, itu. Ingat pelajaran sebelumnya. Biar ingat. Berarti ini untuk pelajaran kemarin tuh menjelaskan tentang tanda-tanda fi'il. Oh, tanda-tanda fi'il itu ada 4. Kan? Qad, sin, saufa, tak sukun. Nah, berarti ini menandakan bahwasanya ini fi'il. Tapi bukan bahasan kita sekarang ini. Ini asy-syai' bi-syai' dzikar, biar ingat lagi. Ja'at muslimatun. Ja'at muslimatun. Sama. Ja'a fi'lun madhi mabniyun 'alal fathi. Ini wa ta' alamat ta'nis. Ta ini tak di sini tak sukun ini alamat ta'nis ya, untuk menjelaskan sukun saja. Tetap dia ja'a. Ja'a, teman-teman ja'at. Rajulun. Muslimatun. Sama muslimatun i'rabnya. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Kenapa? Li'annahu jam'un muannatsus salimu. Kayak gitu. Makanya tanda tetap lun. Terus fi'lul mudhari' sahih akhir. Yajtahidu. Contohnya yajtahidu, bersungguh-sungguh. Ini tandanya akhirnya nih. Yajtahidu fi'lun mudhari'un sahihul akhiri wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Kalau i'rabnya gimana? Coba kita lihat i'rabnya dulu. Cara mengi'rabkannya.
Oh, di sini. Sini nih. Oh, di sana kitab satunya lagi ya. Ah, sini. Fi'lun mudhari'un marfu'un gitu. Di sana yajtahidu. Ngirabnya apa? Fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'il mudhari' yang dihukumi rafa. Fi'il mudhari' yang dihukumi rafa. Kenapa dia dihukumi rafa? Litajarrudihi 'anin nasibi wal jazimi. Kenapa? Karena ketidakberadanya atau ketiadaan dari apa? Dari yang namanya amil nasab, tanda nasab atau tanda jazm. Kalau seandainya tidak ada huruf nasab, tidak ada huruf jazm, ya sudah. Kemarin kita bahas tuh yang namanya adawatun nasab, huruf-huruf nasab itu an, lan, idan, kai, lamu, kai. Nah itu. Atau adawatul jazm, tanda-tanda jazm, lam, lamma, alam, alamma. Nah itu. Nggak ada itu, ya sudah, berarti dia dihukumi rafa. Jadi cara mengi'rab ini kalau yajtahidu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamatu rafihi ad-dhammatu fi akhirih. Nah, itu. Itu cara mengi'rabkan fi'il mudhari'. Kalau fi'il ya, cara mengi'rabkan fi'il nanti seperti ini. Misalnya yajtahidu. Ijtahidu. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. Jadi cara mengi'rabkan isim sama fi'il beda ya. Caranya, cara mengi'rab, menjelaskan i'rabnya itu. Cara menjelaskan i'rabnya itu sedikit berbeda. Jam 5.15 ya, 45 nih. Ada pertanyaan?
Kita cukupkan tanda dhamma dulu berarti. Berarti jauh sekali yo. Belum selesai berarti. Memang sikit-sikit belajarnya. Jadi kalau isim mufrad contohnya jaa rajulun, jamak taksir contohnya jaa rijalun, jamak muannats salim contohnya jaat muslimatun, contohnya fi'il mudhari yajtahidu. Ada pertanyaan? Cara mengi'rabkannya tadi hanya diganti saja. Silahkan, ada yang mau bertanya? Silahkan. Saya mau minum dulu. Boleh kan? Tak boleh, usir. Saya tuan rumahnya. Ada yang masih bingung? Silahkan. Bingung, apanya bingung? Silahkan. Nanti banyak ya. Contoh jamak taksir banyak. Rijalun. Ini contohnya tuh. Tadi anwarun. Anwarun. Apalagi contohnya misalnya unasun. Unasun bisa makna satu tuh. Jenis manusia itu. Contoh yang lain masajid. Masajidu, masjidun, masajidu. Masjid. Itu jamak taksir. Termasuk jamak taksir. Berubah dia, asalnya mas jadi masa. Nah, berubah dia. Berubah dari sirah mufradnya. Jadi nanti untuk mengetahui ini dia nih jamak taksir apa bukan jamak taksir, lihat sirah mufradnya. Kalimat mufradnya itu sama enggak dengan kalimat jamaknya? Misalnya kalau kalimat jamaknya tetap sama, oh berarti ini bukan jamak taksir. Seperti muslimatun, berubah nggak dia? Tidak. Dari kata muslimun tetap satu muslim, muslimun. Tapi kalau untuk muslimunnya banyak dan perempuan, tambahin alif dan ta, muslimatun. Sama seperti kalau muslim laki-laki, muslimuna, tambahin waw sama nun. Rijalun, usudun. Kemarin kan banyak kita ngasih contoh tuh. Ada yang dia dikurangi, ada yang kitabun, kutubun. Apalagi? Qolamun, aklamun. Nah, itu jamak taksir semua itu. Beda dia, berubah dari sirah mufradnya. Dari kata mufradnya berubah dia. Kalau muannas gampang semuanya. Jamak muannas gampang. Semuanya ditambahin alif ta. Kalau rojulun tidak mungkin jadi mu'annas kan? Mungkin nggak dia? Mungkin rojulun dijadikan mu'annas. Kenapa tidak mungkin ya? Laki-laki ya. Laki-laki jangan kan. Nanti tinggal tambahin alif sama ta saja kan. Bahaya. Jadi ini wajib gitu kan? Apa? Wajib sudah kayak gitu nanti i'rabnya. Tidak berubah. Nggak, maksudnya kalau kita mendefinisikan, kenapa nih rojulun kita mendefinisikan dengan bahasa Indonesia? Nah, gimana coba? Coba, ada pengen dengar sesuatu yang beda. Coba. Kalau ente punya sesuatu yang beda, jelaskan. Tidak apa-apa, biasa aja. Kita bagi ilmu. Apa misalnya? Ada sesuatu yang mau disampaikan? Enggak ada yang mau sampaikan. Oh, enggak. Terus? Enggak, kalau kita mendefinisikan dengan bahasa Indonesia, maksudnya enggak masalah kan? Maksudnya enggak harus ini fa'ilun marfu'un gitu. Oh, enggak. Misalnya rojul itu dia menjadi fa'il gitu. Kalau menjadi fa'il ya pasti dia hukumnya marfu. Nah, kalau sudah marfu kita harus ada buktinya. Buktinya apa? Tandanya dhammah. Kenapa? Karena dia tadi isim mufrad gitu. Atau dia jamak taksir, atau dia jamak muannats salim, atau dia fi'il mudhari. Itu aja.
Jadi ini kaidah seperti ini mestinya inti hafalin. Jangan inti boleh paham secara bahasa Indonesia hafal. Pak, ngerti. Tapi untuk bahasa Arabnya metodenya itu inti ngerti juga nantinya. Cara menjelaskannya itu. Metodenya tuh. Oh, seperti ini. Urutannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kalau inti menjelaskan untuk kefahamannya inti bebas. Karena dia ini isim mufrad, nah, itu. Dibalik-balik tidak apa-apa. Selagi nggak aneh-aneh, nggak berubah gitu. Ada lagi pertanyaan? Jadi khulasahnya ringkasan pelajaran hari ini kita menjelaskan tentang tanda-tanda rofa. Yang mana tanda rofa itu dia kadang dhammah, kadang dia waw, kadang dia alif, kadang dia nun. Nah, tadi kita bahas, sudah nih kita tahu nih tanda rofa itu cuma 4 saja nih. Dhammah, waw, alif, sama nun. Nah, untuk waw ada 4 tempat saja. Dia menjadi tandanya dhammah. Apa itu 4 tempat tuh? Pertama dia isim mufrad. Yang kedua dia jamak taksir. Yang ketiga dia jamak muannas salim. Yang keempat dia fi'il mudhari sahih akhir. Nah, itu aja. Itu khulasahnya. Yang panjang lebar wow tadi, itu ya khulasahnya. Jadi itu domahnya udah finish ya? Udah, tak bakal berubah lagi dia. Tidak bakal berubah lagi. Ini saja. Tidak akan berubah lagi. Jadi ilmu pakem, bukan ilmu fikih. Bukan ilmu fikih. Kalau ilmu fikih dia taghayyur, dia berubah dia. Pasti. Seperti mustalah pasti. Kayak misalnya ismun. Ismun ini dari mana sumbernya? Ada ismun ini dari kata sumuun. Ada lagi katanya, ada beda mana di kata apa? Oh, di sini nih. Kalau nggak salah di sini. Gimana ya? Anda lihatnya itu ya.